ibadah, dia ada 4 hal yang harus dia lawan. Yang pertama, dunia. Dunia itu bahagian daripada perkara yang menghambat amal ibadah. Harta benda, jabatan, pangkat, pulau, nyan bagian daripada dunia yang membuat orang gara-gara mencari dunia terhambat ibadah. Yang kedua, hambatan dalam beribadah makhluk yaitu baik itu makhluk sesama manusia maupun makhluk hewan. Urang le tinggal semayang karena babi pelemo. Urang le tinggal semayang karena teman, karena ngon. Itu makhluk bagian daripada penghambat ibadah. Yang ketiga, syaitan. Syaitan juga itu sudah lembuita. Yang keempat, hawa nafsu. Hawa nafsu salah satu perkara yang menghambat ibadah. Bahkan hawa nafsu di antara 4 macam penghambat ibadah tadi, dunia, makhluk dan syaitan dan nafsu, yang paling berat adalah nafsu. Jadi yang paling berat dihadapi nafsu. Sehingga dalam kitab Sirajul Talibin, dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kita baca hari ini, disebutkan di sini, summa alaika ya talibal ibadati asamakallahu wa iyana bil hadri min hadhihin nafsil ammarati bisu fa innaha adarrul a'da. Wajib di atas engkau wahai orang yang memasuki dalam ibadah atau mencari ibadah, wajib bil hadri min hadhihin nafsil ammarati, dengan berhati-hati, takut daripada nafsu ammarah. Jadi orang yang kemeng tamang dalam beribadah nyan kepegali Ghazali bertemakut, berhati-hati, berwaspada terhadap nafsu ammarah. Fa innaha adarrul a'da, karena nafsu ammarah itu musuh yang paling membuat kita mudarat. Wa bala'uha as'abul bala, dan bala nafsu ammarah itu sesukar-sukar bala, sesulit-sulit bala, seberat-berat bala. Wa ilajuha aksarul asya, dan mengobatinya nafsu amarah itu perkara yang sangat sukar. Jadi nafsu amarah salah satu perkara yang musuh katanya yang paling berat, bala yang paling tatulak, dan tapubat nafsu amarahnya salah satu perkara yang sulit. Kenapa sulit? Ada 2 alasan. Yang pertama, annaha aduun min dakhilil bait, karena nafsu amarah itu aduun min dakhil, musuh dalam selimut. Jadi musuh yang dalam rumah. Jadi pencuri menyenal dalam rumah nyan termasuk bahagian susah yang bak tak jaga. Bahkan karena naik dalam. Demikianlah nafsu.
nafsunya karena alam tubuh katanya, maka ji bahagian daripada perkara yang sulit. Tengah tanya ibadat, tengahnya tanya wajib pengen. Sehingga naga begah dalam hikam Ibnu Athaillah, haddun nafsi fil maksiati zahirun. Behak nafsu yang bak maksiatnya bisa dilihat. Artinya keinginan nafsu bak maksiat itu bisa dideteksi. Duh dakalan. Urang ilmu judi karena kesenangan bak mungkin merupa menang. Demikian juga urang bak ijin minuman keras, baik cuma-cuma. Nampak keinginan nafsu. Wa haddun nafsi fi ta'ati khafiyun. Tapi jatah atau behak nafsu yang nak taat itu tersembunyi, enggak bisa, susah dideteksi. Dalam taat ada keinginan nafsu, sehingga taat itu tidak 100% lillahi ta'ala, tapi puji karena memenuhi hawa nafsu. Itu dalam taat, dalam beribadah. Dia hanya menginginkan nama baik. Jadi kadang-kadang bak sedekah, secara lahir sedekah itu taat. Tapi ada satu keinginan nafsu, bahwa dengan dia membuat sedekah itu dia bisa terkenal. Nyan hun nafsu ya. Nyan tertipu dia. Jadi nyata contoh, misalnya ada seseorang yang membuat rumah kaum duafa. Yang contoh mendak. Dia membuat rumah kaum duafa untuk orang kampungnya. Berapa orang ada masyarakat yang lemah, sehingga dia buat rumah. Kepui pergi rumah supaya aji wate mati tinggal. Ipegah le urang, nya rumah urangnya orang kampung yang kat-katin tengkupulin pegat. Sehingga ibulah bak komplit perumahan itu nama dia, supaya dia bisa dikenang selamanya. Nya ini bagian daripada hun nafsu yang tersembunyi di dalam taat. Itu banyak terjadi. Lagi katanya ada pegang sabau masjid, tabuh nandraw ada. Misalnya masjid Zulkarnain. Itu apa? Karena ketika kita mati nanti orang akan mengenang bahwa masjid itu kumpulan yang buat. Nah, ini bahagian daripada haddun nafsi fit ta'an. Jadinya bahagian daripada behak nafsu dalam taat. Dalam ibadat, nafsu hijau kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Nah, ini bagian daripada hambatan daripada ibadah. Jadi bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah, beliau itu sering bersedekah kepada orang-orang yang sedang tidur. Ada urang tengah-tengah gejak gikat aju dirham atau dinar ba ujung ija berangkat. Dia ada kebedah urangnya ba tengok kami ikat sedekah ba ija gitu. Anak itu so yang ikat sedekah yang kitanya kau kemanan, kitanya ada terus dulu kita sedekah, tak pegah, kengkau tidak hilang sabok, baru lumbi sedekah. Jadi lihat tilawa di lainan Nabi Yusuf nang Ramsi, baru tajuk sedekah 2.000 atau 1.000. Artinya ada satu keinginan untuk kepuasan nafsu tanya, dan dengar lagu uji dan dengar suji. Berarti sedekah katanya hanya imbalan bayu kasih dahgau. Nah itu contoh. Nah, jadi leunya biasa katanya salah hana haluh perasaan itu. Nah, sama seperti orang yang mewakafkan Quran atau Yasin
ipek foto bak lapi supaya mangat muthawathaju yatinnya. Nyan kenyan yang bahaya dalam beribadah. Itulah akhlak yang tidak ada. Itu disebut tidak ada akhlak dalam beribadah. Dia ada ingin menempel namanya pada saat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan nafsu. Fa idzan yahtahsinul insanu min nafsihi kulla kabih wala yakadu yattali'u ala aibillaha wa hiya fi adawatiha wa adrariha fama ausyaka ma tuqi'uhu fi fadihatin wa halakin wa huwa la yash'uru. Dan apabila seseorang manusia sudah menganggap baik perbuatan nafsunya itu, nyata tanya udah pegahnya, katanya udah anggapnya sesuatu yang bagus. Yang keenggak tabuhnan katanya bak komplit perumahan kaum duafa karena tanya pegat keenggak tabuhnan tanya nya berarti kaya kuile manusia keinginan nafsu itu bagus. Wala yakadu yattali'u ala aibillah, hampir tidak dia melihat ada aib pada nafsu. Handeuh bagadanya bahwa nyankeunnya handeuhnya. Fama ausyaka ma tuqihu fi fadihatin wa halakin wa huwa la yash'uru. Maka tidak lama, dekat sekali dia akan jatuh di dalam kekejian dan di dalam binasa padahal dia tidak tahu. Jadi menyalaginya katanya nyan kata maen babi nehmon akan herd di dalam kerugian dan tanya hana tadepu illa ayyahfadahullahu ta'ala bifadlih, terkecuali dipelihara oleh Allah dengan karunia-Nya. Ya. Jadi hal-hal yang laginya halus sehingga tidak terasa kita sudah tergelincir di dalam lembah kerugian. Jadi urut akhiran baru ada depu. Urut akhiran. Bantatanya yang ho fala lun pegar rumah anu yatim. Hai fane pala watai dunia ikah perlekan bituri dan kaituri ke. Tak orangnya manteng pegah-pegah le urangnya nata dengkupulin begat, tak dengkupulin begat. Jadi nama kamu sudah kau mau ambil balasan di dunia. Yang membuat kerugian bagi orang yang memperturutkan hawa nafsu. Jadi ibadah puasa inilah untuk memperhalus nafsu kita supaya tidak menginginkan kesenangan. Jadi kenapa ibadah puasa menahan makan, menahan minum, menahan bergaul dengan istri, padahal makanan kita sendiri halal, minuman kita sendiri, istri kita sendiri, tapi hanggebi pakat karenanya membuat kesenangan-kesenangan. Ibadah puasa menyadarkan orang bek minta senang. Sampai pakan gege punyung batia puasa. Nak tahu apa gege punyung. Tak cek kulit punyung, tak culik tak apa. Tak gege punyung, tak culik punyung. Batia puasa. Kenapa? Padahal kan nak tahu nak. Yang najis mangan. Bak culik punyungnya mangan. Mata di depan. Nikmat. Jadi puasa ini memutuskan kita daripada nikmat. Di hari akhirat nanti baru kita menikmati apa yang kita sukai. Yang bahaya daripada nafsu. Ta'ammal ayyuhar rajul nuktatan wahidatan muqniatan wa hiya annaka idza nadarta wajadta asla kulli fitnatin
wa fadhihatin wa khizyin wa halakin wa zambin wa afatin waqa'a fi khalqillah min awali khalqi ila yaumil qiyamah min qibali hadhihi nafsi. Cobalah kita berfikir satu faedah yang puas, yang bisa memuaskan. Apabila kita memperhatikan semua fitnah, fitnah bahasa Kedayu, kejadian yang hana aman, yang fitnah juga. Itu semuanya terjadi daripada nafsu. Jadi peperangan yang terjadi di segala belahan bumi ini, kenapa? Kalau diambil kesimpulan karena nafsu. Pakon karu lam nanggro karena nafsu. Pakon karu lam rumah tangga karena nafsu. Pakon demo masyarakat putren gesi karena nafsu. Pakon anu temerika ba ayah ba urisi karena nafsu. Pakon urang paki ngan tetangga karena nafsu. Jadi seluruh permasalahan yang ada di dalam bumi ini, dari yang kecil sampai yang besar, terjadi bandung hanya min qibali hadhihi nafsi, daripada nafsu. Jadi paki karena nafsu, mucri karena nafsu, lid anak di rumah karena nafsu, mat parang temutak karena nafsu, putren nimung, putren geci, putren mukim, nyam memandung karena nafsu. Nah, itu bahayanya nafsu. Mulai daripada diciptakan makhluk oleh Allah sampai hari kiamat. Nah, yang pertama, melakukan maksiat untuk Allah karena dorongan nafsu adalah iblis. Nah, iblis karena sombong. Jadi pakon iblis ke pemerkali Allah karena iblis ijih berlebih mulia dari Nabi Adam. Berlebih mulia daripada Nabi Adam, sehingga timbul dengki ketika Allah ne perintah iblis, malaikat ne sujud ke Adam. Iblis hai sujud. Pakon hai sujud karena ikut iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lun dari api, si Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Masa yang lebih mulia harus tunduk kepada yang lebih hina. Yang hina itu mah sifat angku. Ya, tanya kau nanya dalam kehidupan dia. Apa kehidupan dia? Pura raya adun hanja ba ada menyogolom ada aja ba adun yang kan sabah sifat yang ka mungkin urung-urung tanya awal yang kita nom dan nya ada pakai ya. Salah ya. Hana nejak ba simpulan iji hantai aja balung puku aja baji yang kesimpulan dia. Jadi ane harus ane kemun harus jak apa menyogolom jak apa hana jak ba ane kemun adau harus jak ba adun menyogolom jak adun han jak ba adau. Itu adalah sesuatu sifat yang angkuh. Jadi iblis yang kelihatan karena dianggap jih lebih raya, jih lebih doha, jih lebih mulia, maka haitin sujud kepada Adam. Kibronnya sombong itu karena nafsu. Nafsu apa? Nafsu ingin dia lebih dihormati karena dia lebih senior. Ya, jadinya itanya laudib biasa ya. Senior nyan peleceh, penghina, pekek junior. Yang junior harus bertabik ke senior. Ya, hormat, ya, jaintat, hadiah ke senior. Dalam keluarga lagi yang sih. Ini sesuatu yang membuat hilang semua amal ibadah kita. Al-qathu ba'da ibadati samanina al-fasanah. Sifat
dengki si iblis ini dia dapat setelah dia beribadah 80.000 tahun. Ya. Hana gereng ibadah iblis. 80.000 tahun dia beribadah kepada Allah. Ya, jadi hayat dah iblis. Kan sembarangan. Orang itu dah. Hanya saja karena keinginan dia lebih dihormati daripada Nabi Adam. Inilah dengan sebab dia sedikit ada kesombongan, kana nafsu bikibriha wa hasadiha, adalah nafsu sombongnya dan dengkinya iblis, fa'amilat bihi ma amilat, maka dia berbuatlah apa yang dia berbuat sehingga dia lupa kepada Allah. Padahal kan perintah Allah yang kehana patut dijawab. Lu lebih senior kepun ya ayu ya sujud kepada Adam. Summa Adam wa Hawa alaihi wasallam tarahathuma syahwatun nafsi fi zalika. Kemudian Adam dan Hawa juga tergelincir sedikit hanya karena lubha untuk kekal dalam surga. Nyo tipu daya. Kiban ija iblis ipegah wa Nabi Adam nak adepui kah pakan hanggebi pajuh boh kaya khuldian. Kayaknya kayak khuldinan. Makna khuldi kekal. Gelarangkah li Allah han gebi pajuh harayan supaya kah be kekal dalam surga. Ya, nanji pokoknya kekal. Menyata pajuh nyantanya kekal. Ya. Sebaliknya menyata pajuh katanya kekal. Jadi long sebagai urung Tuhan. Ya, jaga iblis awai udip long. Awai Tuhan long. Pit matin awai lo rasa. ปิดบบันเดราkau depo aku pegah bakak nya aku nasihat ke menyana perle rencana dua alam surga baik duit kapa jauh musabah ya nyan hinan karena nafsu buno ingin kekal dalam surga selama-lamanya maka Adam nepaju ya jadi ijtihad Adam ka keruh mupajuh beo hanya karena ingin kekal. Jadinya dan pegang bahwa nafsu itu bisa menggelincirkan. Kemudian Habil dan Qabil juga kejadian karena nafsu. Jadi ipoh Habil dan Qabil hanya karena hanjit mekawin pasangan daripada Habil. Ini merupakan hambatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya nafsu menjadi hambatan di dalam beribadah karena ada keinginan-keinginan yang tidak kita tahu. Nyogekeun hambat. Jadi nasidro urang zuhud dia tiba-tiba diajak oleh nafsunya untuk ikut berperang fi sabilillah. Tapi dia akhirnya tidak mau karena dia tahu bahwa ini ajakan nafsu, tidak mungkin. Jadi waktu kala na pengumuman pendaftaran relawan jak perang sabil nyai gonyan ikut le nafsu nyan menyertai ikut menyamati syahid menyahana mati nah harta kani mah menyemenan bah daftar dor lagi ludah aku pikir hana mungkin nafsu ingin berperang padahal kemarin ada segelas air diminta oleh orang tuanya dia malas nah gekele urang cik ke kacau iya sabah gelah. Jadi gekele urangnya
Alah, ban luwo mentang. Heran yo, ban luwo le tak. Ia yang gecok lima ke taboklah, han gecok karena agaknya ban guwo bak kerja heran. Tapi urangnya diajak perang le nafsu, diajak perang, timbul keinginan agaknya untuk ingin berperang. Jadi kebanding tu, kenapa kemarin 1 gelas air diminta oleh orang tua dan apabila kita kerjakan itu membuat kita birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Tidak mau. Kok hari ini diajak perang sabil kok mengebu-ngebu semangat untuk mendaftarkan diri. Nyokakeun yo. Ya, lah mati yo ya. Nyokakeun. Nyokai ini pengun. Ya, kaini pengun. Barau geyucok ia taboklah 5. Padahal menyata cok nyan birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Tapi kepegah goi gede. Uranya watai diumumkan pendaftaran perang sabil, mengebu-ngebu semangat ingin mendaftarkan diri. Hana mungkin kalau bukan ada sesuatu yang tujuan. Jadi akibat gurungkan yang kepikir itu putra le yang. Gemelake lah ba Allah, ya Allah ne pelemah putra le yang. Betul ya. Baru malamnya dia nampak rahasia. Ternyata bahwa nafsunya ingin dia berperang. Kalau dia mati akan diukir namanya dengan tinta emas bahwa dia itu pahlawan. Nyan tagai perle. Jadi kemarin ibadah yang 1 gelas air dia tidak mau berbuat, perang sabil yang berat dia mau berbuat, hanya ingin untuk mengambil keuntungan nama baik. Ya, jadi ini tipu daya nafsu yang membuat orang hancur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.